Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan memberikan kuliah tentang histologi sistem genitalia femina. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan klik itu PowerPoint-nya. Kita mulai dengan slide pertama. Genitalia femina ini terdiri dari beberapa organ secara anatomis, yaitu ovarium, tuba uterina, uterus, dan seterusnya sampai kelenjar mama. Kita mulai dari ovarium. Ini adalah suatu kelenjar untuk memproduksi ovarium ini untuk memproduksi sel telur kita manusia yang nanti akan berfertilisasi dengan sperma untuk menghasilkan janin. Termasuk kelenjar eksokrin dan endokrin karena ovarium ini bisa mensekresi hormon maupun sekret eksokrin. Epitelnya yang pertama ini, lapisan pertama ini adalah epitel germinativum. Ini ya. Selubung pertama ini epitel germinativum terdiri dari epitel selapis pipih atau kuboid. Kemudian di bawahnya ada lapisan lagi namanya tunika albuginia berupa kapsul jaringan pekat padat tidak teratur. Baru kemudian lapisan kortek bagian tepi ovarium ini, kira-kira batasnya sampai di sini, bagian tepi ini berupa jaringan stroma padat dan terdapat perkembangan folikel di sini. Folikel akan berkembang di daerah kortek ovarium. Dan yang bagian tengah yang berwarna agak kemerahan ini adalah medula. Jaringan fibroelastis dapat pembuluh darah, saraf, dan otot polos. Ini untuk yang bagian medula. Folikel itu berkembang dimulai dari folikel primordial. Kemudian folikel primordial ini akan berkembang disebut dengan growing folikel, dimulai dari folikel primer, sekunder, tersier, dan akhirnya akan menjadi folikel yang sudah matang, yaitu folikel de Graaff. Kita lanjutkan. Ini adalah untuk pelajari perkembangan folikel yang di bagian kortek ovarium tadi, dimulai dari folikel primordial. Strukturnya terdiri dari oosit primer, ini yang tengah ini oosit primer, yang diliputi oleh sel folikel yang bentuknya pipih, sel folikel pipih. Ini disebut dengan primordial folikel. Kemudian yang akan berkembang menjadi folikel primer yang di bawahnya ini. Oosit masih tetap, tapi diliputi oleh sel folikel tidak lagi pipih tapi kuboid selapis. Kuboid selapis. Dan diantaranya terdapat lapisan yang namanya zona pellucida. Mulai terbentuk di sini zona pellucida. Nah, kemudian akan berkembang lagi menjadi folikel sekunder. Sel folikelnya tidak hanya selapis tapi ada beberapa lapis sel granulosa dan akan membentuk lapisan jaringan pekat di luarnya, membentuk jaringan TK interna, jaringan pekat yang di luar folikel. Kemudian selanjutnya akan berkembang lagi menjadi folikel tersier. Di sini terdapat rongga-rongga atau ya yang diantara sel-sel granulosa yang berisi cairan yang disebut dengan antrum folliculi, dan jaringan TK interna dan eksterna tadi masih tetap berkembang.
kemudian yang terakhir ini adalah folikel yang matang, yaitu disebut dengan folikel de Graaff. Rongga-rongga folikuler yang sifatnya sendiri-sendiri tadi akan bergabung menjadi satu rongga atau satu ruangan yang besar, yaitu antrum foliculi. Dan ovarium yang tadi terletak di bawah ini akan diliputi oleh sel-sel folikel yang membentuk bangunan yang disebut dengan cumulus oovorus. Ini cumulus oovorus. Nah, ini cumulus oovorus, dan diantaranya terdapat pembatas yang namanya zona pellucida, pembatas antara ovarium dan cumulus oovorus. Dan di luarnya lagi nanti ada sel-sel folikel yang tersusun secara radier yang kita sebut dengan corona radiata. Corona radiata. Lanjut. Ini kalau dalam penglihatan dengan mikroskop, secara mikroskopis, gambaran yang kita jelaskan secara skematis tadi, gambarannya seperti ini. Ini adalah primordial folikel, kemudian ada sudah berkembang menjadi folikel, ya. Akhirnya bagian kortek, ini bagian medula, pembuluh darah dan seterusnya ada di sini. Ini folikel primer, sekunder dan seterusnya sampai dengan nanti menjadi folikel de Graaff. Ini untuk menunjukkan secara mikroskopis bagian kortek dan bagian medula dan terjadinya perkembangan folikel. Ini sudah mulai menjadi folikel de Graaff karena dia sudah terdapat dalam cumulus oovorus. Ini kalau kita lihat secara mikroskopis juga, kortek ovarium paling pertama ini folikelnya adalah masih folikel primordial, ada oosit. Folikel primordial berarti sudah ada lapisan folikelnya tapi masih selapis pipih. Kemudian berubah menjadi folikel primer, di mana oosit ini akan diliputi oleh satu lapis folikel, sel folikel yang bentuknya kuboid. Kemudian menjadi folikel sekunder, lapisan folikelnya tidak hanya satu lapis tapi sudah berlapis-lapis, dan ada pembatas antara oosit dengan sel folikel. Ini disebut dengan zona pellucida. Ya, ini oositnya, ini intinya, ini oositnya, ini zona pellucida, ini sel-sel folikel atau disebut dengan lapisan granulosa. Dan ini kalau kita lihat folikel primer ini secara mikroskop elektron, ini akan kelihatan seperti ini. Yang tengah ini adalah oosit, dan yang di tepinya yang bulat-bulat ini adalah folikelnya, sel-sel folikel yang bentuknya masih kuboid atau bulat. Kemudian setelah itu folikel berkembang menjadi folikel tersier. Folikel tersier ini di sini kelihatan bahwa antrum folikelnya masih ada banyak, ada beberapa lebih dari satu ruangan. Oositnya tetap, ada zona pellucida, ada corona radiata dan seterusnya. Tapi ini rongga folikelnya masih belum menyatu. Dan kalau ini rongga-rongga folikel jadi sudah menyatu menjadi satu ruangan yang menyeluruh ini seperti ini, maka kita sebut dengan folikel de Graaff. Ya. Folikel de Graaff, suatu hanya mempunyai suatu ruangan antrum foliculi, kemudian corona radiata, ini sel folikel yang meliputi permukaan oosit, sel granulosa, ini sel granulosa, ini sel folikel yang meliputi permukaan
antrum folliculi, dan nanti di luar ini ada jaringan pengikat yang dalam namanya TK interna, yang luar namanya TK eksterna. Ini eksterna, yang dalam interna. Ya, ini urutannya sel granulosa. Kalau kita potong, kemudian kita lihat secara mikroskopis. Ini paling dalam ini antrum ruangan, kemudian ini sel granulosa, kemudian di sini ada sel TK interna, bentuknya kuboid sel-selnya, dan kalau TK eksternya bentuknya pipih. Ini untuk menunjukkan lapisan-lapisan yang ada di permukaan yang meliputi follicle the graft semuanya ini. Kemudian proses ovulasi. Ovulasi itu maksudnya adalah lepasnya ovum dari follicle the graft. Ya, dia akan lepas dan masuk ke dalam rongga peritoneum. Follicle the graft yang sudah matang ini akan terdapat di permukaan ovarium, menonjol ke permukaan ovarium, dan tunica albuginea TK folliculi akan menipis membentuk stigma. Kemudian ketika folikel membesar lagi, stigma akan pecah, cairannya akan keluar, sel telur yang diliputi corona radiata akan ikut keluar di dalam ruangan peritoneum. Peristiwa inilah yang disebut dengan ovulasi. Keluarnya sel telur yang diliputi oleh corona radiata ke dalam ruang peritoneum. Pada manusia, sekali ovulasi itu hanya melepaskan satu sel telur dan terjadi setiap 28 hari. Dan setelah sel telur keluar dalam rongga peritoneum dan nanti akan masuk ke dalam tuba uterina, itu akan tetap bisa bertahan untuk bisa dibuahi maksimal 24 jam. Setelah 24 jam setelah 24 jam ovulasi, sel telur tadi tidak bisa lagi dibuahi. Ini adalah untuk menunjukkan perkembangan oosit, ya, atau sel telur. Sel telur sebelumnya akan disebut dengan oogonium, mengalami proses pembelahan secara mitosis, membentuk oosit primer. Nah, oosit primer ini akan membelah lagi tapi secara meiosis menjadi dua, masing-masing tiap oogonium berubah menjadi dua sel. Oosit primer akan menjadi dua sel dan masing-masing sel itu hanya menerima separuh dari jumlah DNA-nya. Kemudian pembelahan itu yang tidak sama betul, yang satu menjadi oosit primer tapi sel yang berikutnya yang belahan yang lain itu disebut dengan sel polar body 1. Ini hanya menerima sudah mempunyai satu N kromosom, kalau ini masih 2 N kromosom. Ini 1 N, dan polar body ini akan mengalami degenerasi, menghilang. Oosit sekundernya akan berfertilisasi, melakukan fertilisasi dan akan mengalami metafase, stadium metafase, dan akan membelah lagi, ya, membelah terus menjadi polar body 2, di mana polar body 2 ini akan degenerasi dan ovum yang di dalam oosit tadi akan menjadi matang. Nah, sesudah ovulasi, yaitu folikel yang sudah mengalami ovulasi, folikel graft tadi, di mana ovumnya sudah lepas keluar ke dalam rongga peritoneum, korpus akan menjadi korpus luteum. Ya. Jadi ini adalah gambaran folikel the graft yang sudah melepaskan ovumnya dalam peritoneum dan sisanya berupa jaringan yang disebut dengan korpus luteum. Jadi sudah tidak mengandung lagi ovum. Dindingnya melipat-lipat, sel granulosanya membesar,
intinya membesar, sitoplasmanya pusat, mengandung lemak dan lipomusin. Ini kita sebut dengan sel granulosa lutein. Kemudian sel TK akan membesar, inti gelap lebih kecil dari sel granulosa lutein, disebut dengan sel TK lutein. Ini sel granulosa, ini sel TK lutein. Sedangkan sel TK eksternya tidak banyak berubah. Bila ovum dibuahi mengalami fertilisasi, bila ovum tidak dibuahi selama 9 hari berhenti, ya, dan nanti akan berkembang jadi corpus luteum menstrualis. Kalau mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Bila dibuahi nanti akan terjadi corpus luteum gravidarum. Ya, tidak kelihatan sini. Sampai pertengahan kehamilan dia akan menjadi corpus albicans berwarna putih. Sekali lagi, bila ovum tadi tidak mengalami fertilisasi, tidak dibuahi, 9 hari akan berhenti dan menjadi corpus luteum menstrualis dan degenerasi menjadi corpus albicans. Bila dibuahi akan menjadi corpus luteum gravidarum dan akhirnya pun akan menjadi corpus albicans. Nah, ini corpus luteum, sel-selnya terdiri sel granulosa lutein yang bagian luar, ini sel TK lutein. Ini kalau kita perbesar gambarannya seperti ini. Nah, setelah corpus luteum itu degenerasi menjadi corpus albicans, gambarannya seperti ini. Di mana nanti bila ovum tidak mengalami pembuahan fertilisasi, corpus luteum 9 hari akan berhenti berkembang dan berubah menjadi corpus luteum menstrualis. Pembuluh darahnya berkurang, selnya mengecil, degenerasi, jaringan ikatnya bertambah dan mengalami hyalinisasi, akan membentuk corpus albicans berwarna putih. Ini corpus albicans. Yang di tengah ini menjadi serat kolagen dan akan mengalami proses hyalinisasi. Ini gambaran dari corpus albicans, yaitu corpus luteum yang tidak mengalami proses pembuahan. Nah, kemudian sedangkan folikel di dalam ovarium itu kan ribuan jumlahnya. Yang berkembang menjadi folikel de Graaff dan menjadi akan dilakukan fertilisasi hanya satu. Lain-lainnya nasibnya bagaimana? Yang lain akan menjadi folikel matang kurang lebih 400 buah selama masa subur wanita 30 tahun. Hanya satu sel yang turun dilepas setiap bulan, sisanya mengalami atresia. Di setiap stadium perkembangannya akan mengalami atresia, kematian. Atresia kalau terjadi pada folikel primer dimulai dari sel telur, kemudian sel folikel paling akhir zona pellucida akan mengalami atresia yang terakhir. Kalau folikel yang sedang berkembang, mulai folikel tersier sampai dengan folikel de Graaff, sel TK enternya berubah menjadi mirip corpus luteum dan menjadi corpus luteum glass, menjadi glasi membran menebal. Semuanya akan diganti dengan jaringan pekat seperti corpus albicans dan disebut dengan corpus atreticum. Jadi ini adalah nasib dari folikel-folikel ovarium yang tidak berkembang menjadi folikel de Graaff, akan mengalami kematian disebut dengan corpus atreticum. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai hormon yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh ovarium, karena ovarium itu adalah kelenjar yang sifatnya endogen dan kelenjar yang bisa memproduksi hormon dan juga menghasilkan hasil ovarium tadi berupa folikel, ya. Dan akhirnya menjadi proses pembuahan diteruskan proses pembuahan folikel. Ada dua hormon di hipofisis anterior itu yang bisa mempengaruhi corpus luteum atau ovarium, ya, disebut dengan FSH dan LH, singkatan dari follicle stimulating hormone. LH itu luteinizing hormone.
ini diproduksi oleh hipofisis anterior dalam otak. Kemudian lepas dalam sirkulasi darah akan mempengaruhi folikel yang sedang berkembang, yaitu primer, sekunder, tersier tadi, dan untuk bisa menghasilkan estrogen. Estrogen akan melalui alat reproduksi, terutama kelenjar mama. Sedangkan LH ini akan mempengaruhi korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini akan berpengaruh terhadap kelenjar dan mukosa endometrium. Ya, endometrium nanti akan berkembang di dalam kandungan, ya, dalam lapisan sel yang dalam kandungan ini disebut dengan endometrium. Dalam ini akan berubah membentuk kelenjar-kelenjar di dalam mukosanya. Jadi target organnya kalau LH luteinizing hormon itu target organnya adalah endometrium, kelenjar endometrium yang dalam uterus, ya, lapisan epitel di dalam rongga uterus. Kalau FSH ini target organnya adalah alat reproduksi wanita, antara lain adalah kelenjar mama. Ini kalau secara skematis, hipotalamus ini adalah target organnya adalah folikel, ovarium, ada folikel, ada proses ovulasi dan terjangkau korpus luteum. Ini perkembangan folikel. Jadi FSH dalam hipofisis anterior ini akan menghasilkan FSH dan LH tadi, akan mempengaruhi akhirnya terjadi suatu siklus, ya, yaitu siklus perkembangan folikel dalam ovarium, mulai dari folikel phase, luteal phase. Folikel berkembang sampai akhirnya menjadi korpus luteum dan akhirnya atrisia. Ini dipengaruhi oleh hormon. Dan ini ada suatu mekanisme namanya mekanisme timbal balik. Jadi kalau ini sudah berkembang, ini akan menghasilkan estrogen. Estrogen ini akan menghambat RH-nya ini, sehingga nanti ini akan menurun. Sehingga terjadi keseimbangan, tidak akan terjadi hormon yang berlebihan karena ada mekanisme feedback mekanisme. Jadi kalau ini sudah terlalu tinggi, ini akan menghambat ke atas dan ini akan diskresi lebih rendah sehingga tidak akan terjadi overload hormon di dalam siklus menstruasi. Nah, sekarang organ yang kedua setelah ovarium dalam genitalia femina ini adalah tuba uterina, yaitu penghubung antara ovarium dengan uterus, rongga uterus. Ujung yang paling awal ini setelah ovum melepas dari ovarium, ini proses ovulasi tadi, dia akan ditangkap oleh tuba uterina. Oleh karena tuba uterina nanti kita bagi menjadi 3 segmen, ada 4 malah ini, ya. Infundibulum bentuknya seperti trompet, ini alat penangkap ovum yang lepas dari ovarium. Kemudian ada daerah tuba uterina yang melebar, namanya ampula. Kemudian ada daerah yang menyempit, ini namanya isthmus. Dan setelah dia masuk ke dalam uterus, maka ini disebut dengan segmen intramural. Jadi segmennya sekali lagi kita urut dari luar. Dari pertama adalah infundibulum, bentuknya lebar untuk menangkap ini, kemudian seperti trompet gitu supaya ini mudah masuk. Kemudian ini ampula, ini tempat pelebaran, terus penyempitan isthmus, dan dia akan masuk ke dalam dinding uterus intramural namanya. Fungsi daripada tuba uterina adalah menangkap ovum dari ovarium, tempat fertilisasi, dan menggerakkan menuju ke kawah uteri. Jadi nanti di sini proses berjalannya ovum di dalam tuba uterina nanti merupakan tempat proses fertilisasi dengan sperma. Setelah fertilisasi di sini nanti akan dilepas ke dalam kavum uteri untuk berkembang lebih jauh menjadi janin.
Nah, sekarang kita lihat struktur mikroskopisnya tuba uterina, mulai dari paling dalam yaitu epitelnya. Epitelnya itu melapisi permukaan tuba uterina yang berlipat-lipat, yang melipat-lipat, ya, tidak mulus tapi melipat-lipat. Ini epitelnya. Kolumna simplex dan bersilia, ini selnya. Selapis kolumner bersilia, lamina proprianya jaringan pekat longgar, dan ada lapisan muscularis paling tengah ini, paling dalam. Ada 2 lapis otot polos, arahnya saling bersilangan. Nah, ini adalah dinding dari tuba uterina yang melipat-lipat dilapisi oleh epitel selapis silindris bersilia dan mempunyai skrit bersifat skritoris, menghasilkan cairan yang sifatnya cairan untuk memperlicin permukaan dari tuba uterina. Muskularisnya ada 2 lapis saling bersilangan. Kita lihat ini selnya, ada sel skritoris, ada sel yang bersilia. Ini gambaran dari permukaan epitel tuba uterina. Nah, sekarang setelah tuba masuk ke dalam organ selanjutnya yaitu uterus. Organ berongga berbentuk buah pir, terdiri dari korpus bagian atas yang membesar itu dan serviks bagian leher tubang bawah. Dindingnya terdiri dari 3 lapisan yaitu perimetrium atau serosa, myometrium dan endometrium. 3 lapisan. Perimetrium yang paling luar atau serosa berupa jaringan pengikat dan mesotel. Myometrium atau otot terletak di tengah, lapisan tengah dari uterus. Ada 3 lapis juga ototnya, itu stratum subvasculare, otot polos arah memanjang, stratum vasculare paling tebal arahnya serong melingkar banyak pembuluh darah, dan stratum supravasculare lapisan tipis di bawah perimetrium dengan arah memanjang. Di myometriumnya ada 3 lapis ini. Kemudian lapisan yang paling dalam dari uterus adalah endometrium. Epitelnya selapis kolumner, ada 2 macam, yang bersilia dan yang bersifat skritoris. Endometrium ada 2 lapisan, ada 2 jenis sel, hanya selapis kolumner, selapis tapi ada 2 macam selnya. Lamina propria di bawah epitel, selnya mirip mesenkin, stroma jaringan pengikat retikuler, ada kelenjar tubuler simplex bercabang dengan epitel sama dengan epitel permukaan, ada 2 lapisan. Lapisan fungsional, ya, kelenjar endometrium ini ada lapisan endometrium itu ada 2 lapisan. Lapisan fungsional itu lapisan yang dalam yang akan mengelupas saat terjadinya menstruasi, dan lapisan basal yang menempel agak di luar bagian tersisa setelah menstruasi, masih dipertahankan setelah menstruasi lapisan basal ini yang melekat pada myometrium. Ini secara skematis gambarannya endometrium, lapisan fungsional, ini rongga uteri, kavum uteri. Lapisan fungsional itu lapisan yang ketika terjadi menstruasi akan lepas, dengan lapisan basal ini setelah menstruasi masih dipertahankan, dan ini myometriumnya melekat pada myometrium. Nah, ternyata endometrium itu lapisan epitel dalam uterus, namanya endometrium, punya siklus atau perubahan. Ada 3 fase yang penting dalam perubahan siklus endometrium itu adalah fase proliferasi, fase sekresi, dan fase menstruasi. Nah, ini gambaran dari fase proliferasi. Ini dimulai setelah menstruasi. Jadi setelah menstruasi fasenya disebut dengan fase proliferasi. Disebut juga sebagai fase folikuler atau estrogenik karena di sini peran dari hormon estrogen sangat berperan dominan. Endometriumnya tipis, ya, dan tidak mempunyai sel di permukaan.
mitosis sel stroma dan proliferasi kelenjar. Jadi sel-selnya mulai berproliferasi, sel stromanya dan kelenjarnya juga mulai terbentuk. Dan kelenjarnya kalau terbentuk, kelenjarnya morfologinya lurus, lumennya sempit, ini kelenjarnya. Ya, lurus-lurus, sempit. Selnya mengandung glikogenesis. Sel-selnya nanti akhirnya di sini nanti arteria spiralis berjalan berkelok, epitel permukaannya terbentuk secara lengkap. Ini fase proliferasi. Jadi proses pembentukan endometrium pertama kali namanya proses proliferasi. Kemudian fase sekresi, ini fase ditandai dengan terjadinya sekresi kelenjar atau disebut dengan fase luteal progestrogenik, dimulai setelah ovulasi. Ya, setelah ovulasi, ovarium ovulasi dari sel telur yang lepas dari ovarium tadi, saat pembentukan korpus luteum, kelenjarnya berliku-liku. Kalau dilihat dari kelenjarnya, bentuknya tidak lagi lurus seperti fase proliferasi, fasenya kelenjarnya berliku-liku, lumennya melebar akibat timbulnya sekret, ya, sudah menghasilkan sekret. Endometriumnya akan menebal, stromanya akan mengalami odim, jadi banyak cairan. Arteria spiralis akan berjalan berliku-liku menuju permukaan. Ini kelenjarnya. Kemudian yang ketiga, fase menstruasi. Bila tidak terjadi fertilisasi, kadar estrogen dan hormon menurun, akibatnya endometrium akan involusi, berusak, ya. Arteria spiralis vasokonstriksi, endometrium iskemik, mengelupas dan perdarahan. Yang tersisa hanya endometrium bagian basal, lapisan basal. Ini fase menstruasi. Ya, perubahan siklusnya ini dilihat dari perubahan hormonnya, ini perubahan dari ovariumnya atau folikelnya, dan ini perubahan dari proses endometriumnya. Jadi ini adalah hipofisis, kemudian ini mempengaruhi perkembangan dari sel folikel, ya. Ini perkembangan dari epitel endometriumnya, siklus menstruasi. Waktu menstruasi endometriumnya lepas semua, tergusur, kemudian tumbuh lagi, fase proliferasi, dan fase sekresi, ini terjadi sekresi hormon, kelenjarnya berkembang, dan terjadi menstruasi berulang lagi. Demikian seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan proses kehamilan. Proses kehamilan itu perubahannya bisa terjadi pada via ovum atau embrio, dan juga bisa terjadi perubahannya pada endometrium. Ovum yang sudah melakukan fertilisasi dengan sperma, ini terjadi pada waktu ini fertilisasi ovum. Terjadi di antara kejadian fertilisasi terjadi antara ismus dan ampula, dan selalu berjalan dalam tuba, dan setelah jadi fertilisasi akan terjadi proliferasi atau pembelahan secara mitosis. Setelah pembelahan mitosis, maka gerombolan sel-sel yang membelah tadi membentuk bangunan yang namanya morula, berupa sekelompok sel padat diliputi zona pellucida. Kemudian akan menjadi blastokes kalau sudah mengandung ruangan berisi cairan dan tertanam dalam endometrium. 6-7 hari pos ovulasi bentuk dua lapisan, sitotrofoblast yang dalam dan yang luas syncytiotrofoblast. Jaringan mesenkim extraembrional bergabung dengan trofoblast menjadi jaringan yang namanya chorion. Nah, ini gambarannya. Sel endometrium membesar, jernih, banyak glikogen, dan berubah menjadi disebut sebagai sel DC2. Sel DC2 menjadi nanti sel endometrium tadi ini
akan berkembang setelah terjadi kehamilan. Ini waktu terjadi kehamilan, sel DC2 ini yang dulu dari endometrium yang besar ini sudah banyak glukon tadi, akan ada beberapa tempat. Ini kita sebut yang di sini DC2 yang di luar embrio ini adalah DC2 parietalis. Ini DC2 parietalis. Kemudian ada ini DC2 capsularis yang meliputi permukaan embrio, DC2 capsularis, dan yang terdapat di dasar ini disebut dengan DC2 basalis. Ini perkembangan dari jaringan endometrium. Kalau diperbesar seperti ini, janin akan berkembang terus, ya, dan akan bentuk ruangan yang disebut dengan amnion, kavite, ruangan amnion berisi cairan amnion. Nah, ini gambarannya nanti kalau sudah berkembang seperti ini. Jadi uterus ini akan mengalami ini perimetrium, ini otot endometrium atau myometrium, dan yang paling dalam adalah endometrium. Kita bagi menjadi endometrium pas capsularis, ini DC2 menjadi DC2 ya. Ini tentunya berubah menjadi DC2, ini yang capsularis, kemudian yang basalis. Dan ini sakus vitellinus ini akan berisi calon janin embrio ini. Villi ini adalah tonjolan-tonjolan trophoblastis pada sisi DC2 basalis. Jadi DC2 basalis ini akan bentuk villi, tonjolan-tonjolan. Ya. Ini akan bentuk villi atau tonjolan-tonjolan, disebut dengan villi choriolis. Villi primer, sincitiotrophoblast, citotrophoblast, dan jaringan plak ekstra embrional. Kalau villi sekunder bila sudah ada pembuluh darah di dalamnya. Jadi villi-villi yang terdapat di sini nanti, ini villi-villi ini ada yang sudah ada pembuluh darahnya, ada yang belum. Kalau sudah ada pembuluh darahnya villi sekunder, kalau belum namanya villi primer. Villi choriolis ini tumbuh mengikis endometrium membentuk lakuna yang berisi darah ibu. Jadi ini villi-villi, tonjolan-tonjolan yang akan menggerus endometrium akan bentuk cekungan-cekungan yang disebut dengan lakuna, yang isinya adalah dari darah. Darahnya darah siapa? Darah dari pihak ibu. Ya, kalau di dalam villi ini darahnya dari pihak embrio. Villi choriolis tumbuh mengikis endometrium membentuk lakuna yang berdarah ibu, dan akhirnya akan terbentuklah plasenta, penghubung antara endometrium ibu dan janin. Pada minggu ke-16, chorionefrondosum berkembang membentuk plasenta, ada pars fetalis dan ada pars maternalis. Pars fetalis ini berasal dari jaringan embrio, pars maternalis berasal dari jaringan ibu atau endometrium. Pars fetalis disebut juga sebagai lempenkorneal dan villi choriolis, isinya adalah sincitio dan citotrophoblast. Citotrophoblast menghilang dan sincitotrophoblast sampai akhir kehamilan masih dipertahankan berupa villi bebas. Villi bebas maksudnya ujung villinya tidak melekat pada endometrium. Kalau villi tertanam, ini villinya, ujung villi itu akan tertanam pada endometrium. Dan isinya ada citotrophoblast, sel besar pucat setelah mengandung glukogen disebut dengan sel Langhans. Sincitotrophoblast, lapisan sel tidak terbatas, sitoplasma gelap banyak, granul intinya kecil dan banyak. Ini ada sel Hofbauer, sel besar inti bulat dalam villi, sifatnya sebagai sel fagosit, fagosit seperti makrofag, dan bentuk badan fibrinoid. Ini gambarannya.
Ini adalah bentuk plasenta ini ya, plasenta pars vitalis dan maternalis. Jadi ini adalah gambaran plasenta ini kalau diperbesar seperti ini. Ini janin, blastokis isinya janin. Ini penghubung antara janin dengan endometrium namanya plasenta. Ini calon plasenta. Decidua basalis, ini endometrium ibu yang tempat melekatnya janin. Decidua capsularis tadi sudah, ini ada endometrium yang meliputi permukaan janin. Nah, ini ada dua, di sini tidak mulus tapi ada tonjolan-tonjolan namanya villi corialis atau nah, villi ini ada yang melekat pada decidua basalis pihak ibu, ada yang tidak melekat. Yang tidak melekat namanya villi bebas. Ini villi bebas tidak melekat, kalau yang melekat anchoring villi. Villi yang melekat pada permukaan endometrium ibu. Ini jaringan janin dari plasenta pars vitalis, ini plasenta pars maternalis. Fungsi plasenta adalah untuk penyaluran nutrisi untuk fetus dari ibu dan pengeluaran limbah dari fetus ya ke darah ibu, sehingga ada batas antara pihak ibu dan pihak janin, disebut dengan barier plasenta. Barier plasenta meliputi ada 5 komponen, yaitu sinciotrophoblas, cytotrophoblas hanya pada trimester 1, 2, 3 tidak ada lagi cytotrophoblas, membran basal trophoblas, jaringan pekat fetus, dan membran basal endotel kapiler fetus. Ini adalah komposisi atau struktur plasenta ya, yang membatasi antara pihak janin dan pihak ibu. Organ endokrin terdapat pada sinciotrophoblas, menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan relaksin, renin, gonadotropin. Ini hormon-hormon yang diskresi oleh sinciotrophoblas placenta. Jadi plasenta itu bersifat sebagai penyalur nutrisi, pengeluaran limbah metabolisme dari fetus ke ibu, sebagai barier pembatas antara ibu dan janin, dan yang terakhir sebagai organ endokrin, juga menghasilkan hormon. Ini hormon yang dihasilkan. Kemudian cervix uteri, ini adalah ujung dari uterus yang menghadap ke vagina, kita sebut dengan cervix uteri. Epitelnya columna simplex, bagian bersilia, intinya di basal, puncak selnya pucat. Lamina mukosanya dan propria, bentuk lipatan-lipatan celah sempit, disebut dengan plica palmata, membentuk kelenjar cervix. Ovulan abot, porsio vaginalis, ini kista akibat pembentukan kelenjar cervix, itu membentuk kista atau kantung-kantung begitu yang disebut dengan ovulan abot di dalam kelenjar cervix. Porsio vaginal adalah lubang cervix yang menuju ke vagina. Epitelnya squamous kompleks non kornifikasi, berlapis pipih tanpa penandukan. Pada proses kehamilan, kelenjar serviks ini menghasilkan sekret kental. Tujuannya untuk apa? Untuk menyumbat kanal serviks agar tidak ada benda asing masuk ke dalam cavum uteri. Ya, kemudian ujung akhir dari organ genitalia wanita adalah vagina. Saluran akhir vagina berbentuk saluran fibromuskuler, dindingnya 3 lapis, mucosa, muscularis, dan adventitia. Mukosanya epitel squamous kompleks non kornifikasi, banyak vapula glikogen, dan di situ terdapat bakteri yang sifatnya adalah memproduksi asam laktat, sehingga pH vagina itu akan bersifat asam. Permukaan epitel basah akibat sekret dari lendir serviks. Jadi basahnya dinding vagina itu bukan berasal dari kelenjar dalam vagina, tapi berasal dari kelenjar yang ada di dalam serviks. Himen itu adalah liputan mukosa dengan lubang kecil berhubungan dengan vestibulum.
dengan permukaan vestibulum dalam bagian luar dari genital femina. Muscularis, ya, jadi mukosanya terdiri dari ini, kemudian di bagian bawahnya lagi, bagian dalamnya muscularis otot polos sirkuler dan longitudinal, yang sirkuler bagian dalam, yang longitudinal bagian luar. Adventisnya jaringan pekat padat banyak serat elastis. Ini komposisi atau struktur histologis dari dinding vagina. Epitelnya, lamina propria, muscularis, semuanya tidak tergambar, dan adventisia. Kelenjar mama, ini juga salah satu organ untuk genitalia femina. Jenisnya adalah tubulo-alveolar kompleks. Tubulus bentuknya saluran, alveolarnya juga ada, tapi bercabang-cabang, disebut dengan tubulo-alveolar kompleks. Perkembangannya mulai bayi sampai usia pubertas sama, setelah itu pada wanita berkembang lebih lanjut. Perkembangan selama pubertas pada wanita proses sel ductus lactiferus. Ini ada ductus lactiferus berkembang pada wanita. Kemudian penimbunan jaringan lemak di dalam ini, di sekitarnya setelah kelenjar terdapat penimbunan jaringan lemak akibat pengaruh hormon ovarium selama pubertas. Jadi terdapat penonjolan dari kelenjar mama. Kelenjar mama desa, kelenjar tubulo ductus lactiferus dekat muara melebar membentuk ampula dan ductus lactiferus. Jadi nanti setelah berkembang dia akan ductus-ductusnya itu akan berubah menjadi alveolus yang berisi air susu. Ya. Pada laktasi, sel plasma bertambah memproduksi imunoglobulin A untuk memberi kekebalan pada bayi yang baru lahir. Jadi ASI ini akan juga mengandung suatu antigen yang antigen A, supaya nanti bayi yang mengisap air susu ibu ini akan mengalami kekebalan setelah lahir. Papila mama yang ini adalah lebih menonjol, kulit sekitaran bentuk areola mama berwarna merah sampai coklat tua akibat penimbunan melanin zat warna. Selama kehamilan akan berkembang, ya. Pada waktu tidak hamil gambarnya seperti ini salurannya, ini kelenjar-kelenjarnya, alveolinya. Selama kehamilan, ya, maka terjadi pelebaran daripada alveoli dalam kelenjar mama. Dan pada waktu laktasi ini akan terjadi sekresi cairan dari kelenjar mama. Ya, ini kelenjarnya akan membesar, alveolanya membesar. Ini komposisinya ada lipid, ada laktose, ya, ada antigen A, terutama yang untuk daya tahan tubuh janin. Ini sekresinya, ya, terdiri dari lipid, ya, lemak, ada lemak hasil sekresi dari kelenjar mama tadi. Ini alveolinya, ini sel-sel alveoli kelenjar mama yang menghasilkan protein dan lipid. Jadi air susu itu selain mengandung protein juga mengandung lemak. Ini sel mioepitel, maksudnya adalah apa? Sel yang bisa memeras isi kelenjar mama, kapiler. Ya, ini struktur kelenjar mama susunannya seperti ini. Ini gambaran mikrosubsidinya, ini skritnya, ini sel-sel epitel kelenjar mama, ada lemaknya. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini ada beberapa contoh latihan soal yang nanti akan bisa digunakan untuk berlatih. Contohnya nomor 1, zona pellucida mulai ditemukan pada saat oosit berada pada stadium apa? Ini ada pilihannya apa? Manakah jaringan yang ikut berkembang untuk membentuk plasenta? Ada distrokapsularis, parietal, sleeve, dan sebagainya. Nanti ini untuk berlatih supaya Anda bisa memahami lebih
lurus, lebih benar sebagai latihan saja, jadi tidak terlalu banyak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.